Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, dan akan membahas tentang PPKN dan IPS. Tahukah kalian, kenampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Ya, di Indonesia itu ada laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan itu semua dapat ditemukan di Indonesia. Indonesia memiliki bentang alam yang sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk kenali Indonesia lebih dekat. Yang pertama adalah bentang alam di Pulau Sumatera. Ada Gunung Leser, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Pantai Tanjung Tinggi, Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan. Nah, ini tuh hanya sebagian saja bentang alam yang ada di Pulau Sumatera. Ini hanya bentang alam di Pulau Sumatera yang cukup terkenal. Tapi untuk selebihnya itu masih banyak bentang alam di Pulau Sumatera. Selanjutnya itu adalah Pulau Jawa, pulau yang kita tempati bersama. Di sini bentang alamnya ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panyaweyan, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Nah, Gunung Merapi ini ada di Jawa Tengah. Pasti kalian sudah pernah dengar kan? Karena sering sekali dia mengalami letusan gitu. Jadi pasti kalau teman-teman nonton berita, pasti teman-teman tahu. Lalu selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, bentang alamnya hutan hujan tropis, Sungai Kapuas, Pantai Derawan, Bukit Kelam, dan Gunung Bukit Raya. Untuk hutan hujan tropis di Kalimantan itu banyak sekali hutan-hutan. Makanya di sana banyak terdapat hutan hujan tropis. Oke, tadi kita udah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, udah Pulau Kalimantan, sekarang Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, bentang alamnya ada Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Pantai Losari, Sungai Poso, dan Sungai Malili. Nah, untuk Pantai Losari ini, itu sangat terkenal teman-teman di Pulau Sulawesi. Teman-teman boleh cari di internet tuh, Pantai Losari itu bagus banget teman-teman, Masya Allah. Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, sudah Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Sungai Badung, Pantai Nusa Penida, Pantai Lombok, Gunung Rinjani, Gunung Batur, dan Gunung Agung. Untuk Gunung Agung dan Gunung Batur terdapat di Pulau Bali, Gunung Rinjani terdapat di Nusa Tenggara, Pantai Lombok terdapat di Nusa Tenggara, Sungai Badung, dan Pantai Nusa Penida itu ada di Bali. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di sini ada Kepulauan Raja Ampat, Lembah Baliem, Gunung Jayawijaya, Sungai Baliem, dan Sungai Digul. Untuk Kepulauan Raja Ampat ini tuh sangat terkenal di Papua karena pemandangannya yang indah banget. Terus yang kedua, ciri khas dari Papua itu adalah Gunung Jayawijaya, di mana di atas Gunung Jayawijaya itu di atas puncaknya itu terdapat salju. Di sana itu adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki salju di atas puncaknya. Kembali bahwa Indonesia berdasarkan letak di bumi ini, Indonesia berada di daerah tropis, yaitu yang ada di garis yang berwarna abu-abu pada layar tersebut. Terus, dan yang ditandai merah itu adalah Indonesia, di mana Indonesia berada tepat di daerah tropis. Nah, Indonesia beriklim tropis, maka Indonesia memiliki iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena wilayah laut Indonesia sangat luas dan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah yang tropis. Ciri khas dari wilayah yang tropis itu adalah suhu rata-rata sekitar 27 derajat dan lama siang dan malam hampir 12 jam. Jadi siangnya 12 jam dan malamnya 12 jam.
Nah, karena iklim Indonesia, maka Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah di Indonesia. Oke, persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia ada dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu berada di bagian barat Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Bali. Lalu Indo-Australia itu ada di bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sedangkan kelompok fauna atau hewan di Indonesia terbagi menjadi tiga. Ada fauna Indonesia bagian barat atau disebut tipe Asiatis. Yang kedua ada fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Dan yang ketiga fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Oke, ini ada gambaran peta persebaran fauna di Indonesia. Ini adalah bagian barat, ini bagian tipe peralihan atau bagian tengah, ini adalah bagian timur. Nah, untuk hewan di bagian barat itu terletak di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Terus kalau di tipe peralihan atau bagian tengah itu ada anoa, babi rusa, komodo. Lalu untuk yang di bagian timur itu di Papua dan Maluku ada burung cendrawasih dan burung kasuari. Nah, untuk di bagian barat di sini ada harimau, orang utan, badak dan gajah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Ada orang utan, ada gajah, nih ada persebaran hewan-hewannya. Lalu kalau di bagian tipe peralihan itu ada anoa. Anoa itu adalah hewan yang berasal dari Sulawesi. Nah, kalau selanjutnya yang paling khas lagi di tipe peralihan itu adalah hewan komodo, di mana komodo ini adalah hewan endemik atau hewan yang hanya ada di Pulau Komodo gitu. Hanya ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Jadi dia hanya ada di sana, jadi nggak ada di tempat lain. Jadi dia khusus hanya ada di Nusa Tenggara. Kalaupun dia ada di Taman Safari, itu berarti memang komodonya dibawa ke Taman Safari, dikembangbiakan di sana. Lalu keindahan yang paling indah juga ada di bagian timur, itu ada burung cendrawasih gitu. Diperhatikan ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami untuk yang persebarannya nih, fauna di Indonesia. Iklim, kenampakan alam, kekayaan flora dan fauna itu harus ada yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Jadi teman-teman, di Indonesia itu kan negara yang sangat kaya, sangat indah, terus kalau di Kalimantan itu kan banyak pepohonan, banyak hutan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kan bikin buku butuh kertas. Kertas itu kan awal mulanya dihasilkan dari batang pohon kan. Nah, jadi kita tuh alangkah harus bijak. Jadi kalau misalnya kita sudah menebang pohon, angka lebih baiknya ditanam kembali pohon yang berbeda. Terus jika kita ingin apa ya? Jika kita ingin menikmati hewan yang indah, itu ya dinikmati aja. Jangan kayak misalnya kita seneng nih sama gading gajah, kita tembak gajahnya, kita bunuh, kita ambil gadingnya. Itu nggak boleh. Itu tidak menerapkan sikap Pancasila. Selanjutnya, selanjutnya kita bahas nilai-nilai luhur Pancasila.
Yang pertama ada sila ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau di sini di sila pertama kita sebagai orang muslim, kita mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah itu yang menciptakan bumi ini gitu ya. Kita hanya menyembah Allah. Itu kita sama saja sedang menerapkan sila ke-1. Lalu yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, nilai luhurnya adalah mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Sila kelima bermakna setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan sudah melihat eh, video pembelajarannya, terus yang kedua juga sudah melaksanakan Google Meet. Jadi sekarang Ibu mau kasih teman-teman tugas. Yang pertama, IPS, yaitu mencari hewan-hewan tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis, masing-masing 5 hewan. Lalu yang kedua, dibuka buku PPKN-nya, yaitu, buku tematiknya, mengenai PPKN, yaitu halaman 101 Ayo Berlatih. Di situ teman-teman tinggal mencocokkan saja. Lalu yang kedua halaman 102 Ayo Mengamati, itu juga sama-sama mencocokkan. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dia mencocokkannya apa. Kalau tidak salah ini halaman 101 itu mencocokkan sikap dari eh, yang tertanam pada pada Pancasila. Lalu yang kedua itu mengamati. Mengamatinya itu menentukan sikap mana yang sesuai dengan Pancasila dan mana yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu yang kedua SBDP, di mana teman-teman harus membuat cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia halaman 108. Jadi disesuaikan gambar covernya. Nah, nanti silahkan dikumpulkan melalui WA seperti biasa dan membuat covernya harus yang menarik ya teman-teman. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.